Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Susanti dengan nomor NIM 29021500012 dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus semester 2. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai tahap-tahap motivasi dari mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Pramukni, SMAK. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, kekuatan itu apa? Arah, serta ketekunan. Baik, kekuatan itu atau biasa disebut atau intensity dalam motivasi, yaitu menggambarkan seberapa kerasnya seseorang dalam berusaha. Sedangkan arah atau direction dalam motivasi adalah harus mempertimbangkan mutu upaya agar sejalan dengan kekuatannya. Sedangkan ketekunan atau persistence dalam motivasi adalah mengatur seberapa lama seseorang dapat mempertahankan upayanya. Di sini saya mengambil sebuah contoh dari motivasi, yaitu motivasi dalam bekerja. Motivasi dalam bekerja tentunya banyak, tapi saya hanya mengambil beberapa saja poin yang bisa saya jadikan motivasi dalam bekerja. Pengembangan motivasi kerja ini dilihat dari nomor 1, ada ingat kembali tujuan Anda bekerja. Ketika saya bekerja dan ketika saya merasa pekerjaan sangat melelahkan atau mungkin saya juga ingin menyerah dengan pekerjaan yang saya kerjakan, cobalah memotivasi diri saya dengan memotivasi diri saya dengan mengingat kembali apa tujuan saya bekerja. Misalkan tujuan bekerja saya adalah untuk menghidupi saya sendiri, untuk menghidupi kebutuhan saya sendiri, dan membiayai kuliah saya sendiri. Misalkan seperti itu, maka dengan motivasi tersebut, saya akan kembali termotivasi ataupun kembali semangat untuk bekerja, melakukan pekerjaan sehari-hari saya. Lalu selanjutnya ada tetapkan target. Ketika saya bekerja ataupun siapapun bekerja, pasti orang-orang dalam pekerjaannya mempunyai target. Target misalkan pekerjaan tahun ini sebagai staff, mungkin tahun depan targetnya sebagai atasannya staff gitu. Jadi target dalam pekerjaan itu bisa memotivasi diri kita juga untuk bisa lebih semangat dalam bekerja, lebih fokus, dan lebih produktivitas dalam pekerjaan kita sehari-hari. Walaupun misalnya pekerjaan kita hanya ditetapkan sebagai staff customer misalnya, lalu kita bisa mempelajari hal-hal yang lain untuk pekerjaan kita selanjutnya, atau mungkin untuk referensi pekerjaan kita yang akan kita pilih ketika kita keluar dari pekerjaan kita yang sekarang misalnya. Terus yang ketiga, fokus. Dalam motivasi bekerja, fokus itu juga perlu. Tentunya tanpa pekerjaan yang fokus, pekerjaan lebih sulit diselesaikan. Kayak misalkan kita bekerja untuk menyelesaikan suatu hal, tapi karena kita tidak fokus, jadi pekerjaan tersebut bisa tertunda ataupun tidak cepat untuk diselesaikan. Padahal pekerjaan itu lebih cepat diselesaikan, lebih bagus, dan menurut saya lebih cepat, lebih bagus, tidak hanya untuk pekerjaan saja, tetapi bisa juga untuk kepribadian kita sendiri juga. Jadi bagaimana cara kita mempekerjakan diri kita adalah bagaimana pula cara kita mengevaluasikan waktu kita supaya bisa lebih fokus dalam bekerja, sehingga waktu bekerja kita lebih sedikit dan waktu beristirahat kita lebih banyak jika kita fokus dalam bekerja. Lalu selanjutnya memupuk kreativitas. Ini juga sangat penting ketika kita bekerja di suatu pekerjaan. Kita juga harus menjadikan pekerjaan tersebut bukan sebagai beban, tapi sebagai tantangan. Kayak seperti kita ditugaskan untuk suatu hal, dan hal tersebut
bukan hanya hal-hal yang selama ini kita kerjakan, maka janganlah menganggap itu sebagai beban. Jadikanlah itu sebagai tantangan, maka kreativitas kita pun akan terpupuk terpupuk dengan baik, sehingga bisa menjadikan kita memunculkan ide-ide baru dalam pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada permudah pekerjaan yang ada, tentu dengan motivasi kerja yang sebelum-sebelumnya, ingat dengan target, fokus, pupuk kreativitas, pekerjaan akan lebih mudah. Selanjutnya, buat suasana kerja yang positif dan menyenangkan. Ketika kita bekerja dimanapun itu, dan pekerjaan apapun itu, buatlah suasana kerja tersebut menjadi lebih tenang, nyaman, dan menyenangkan. Seperti tidak ada rasa positif, tidak ada rasa negatif ataupun iri kepada rekan kerja kita karena suatu hal, misalnya. Jangan ada rasa-rasa seperti itu, karena dalam pekerjaan semuanya sama dengan porsi yang berbeda. Rezekinya, rezeki kita akan mengalir seperti rezeki orang-orang. Bagaimana kita bisa membawa pekerjaan kita ini lebih positif, pasti rezeki kita akan lebih mengalir. Begitu. Jika pekerjaan kita positif dan menyenangkan, akan lebih mudah untuk kita bertahan lama dalam pekerjaan tersebut. Yang ketujuh yaitu berkumpul dengan rekan kerja yang bekerja keras. Ini juga bisa memotivasi kita ya, ketika kita merasa lelah ataupun kita merasa capek dengan apa yang kita kerjakan, cobalah berkumpul dengan rekan-rekan yang juga pekerja keras. Siapa tahu dari obrolan-obrolan tersebut bisa memunculkan hal-hal yang baru, hal-hal yang bisa memotivasi kita untuk terus lanjut, untuk terus semangat dalam pekerjaan kita. Seperti itu, lalu bersikap positif. Tentunya ketika kita ditetapkan sebagai seorang pekerja, sikap positif harus kita pupuk dari mulai kita akan bekerja, bahkan dari mulai kita pagi mau berangkat, sikap positif harus kita tanamkan gitu. Jadi ketika kita sudah sampai di tempat kerja, maka aura positif kita akan terpancarkan. Jadi pekerjaan lebih menyenangkan dan ringan jika kita membawanya dengan sikap yang positif. Yang terakhir yaitu beri diri Anda hiburan. Ketika kita sudah merasa kerjaan kita cukup dan uang kita cukup untuk memanjakan diri kita, ada baiknya kita juga memberikan hiburan untuk kita sendiri. Baik, dari semua hal-hal yang saya bahas tadi, berikut ringkasannya. Kita dapat menyimpulkan bahwa betapa pentingnya sebuah motivasi ini serta seberapa besar dampak atau pengaruh dari motivasi itu sendiri. Adanya sebuah penghargaan atau reward dan sanksi atau punishment yang cenderung berusaha untuk seobjektif mungkin dalam memberikan perlakuan kepada setiap karyawan atau anggota kelompok dari organisasi tersebut. Yang dikatakan sebuah keadilan tidaklah harus sama satu dengan yang lainnya, akan tetapi memberikan sesuai dengan porsi dari apa yang dibutuhkan oleh setiap orang tentunya akan lebih efisien dan adil. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tahap-tahap motivasi, contoh, pengembangan, dan ringkasannya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf karena saya pun masih tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.